Hai. Sekarang kita sudah bertiga. Ya, kita sudah bertiga. Kamar kita, tapi dia lagi nyusup. Hari ini genap anak kita ke umur ke 8 hari. 8 Kan sekarang hari. tanggal 28. Iya. Jadi kita mau ceritain dulu perjalanan Evelyn melahirkan kemarin. Melanjutkan dari video sebelumnya, itu tanggal 17 hari 17. Rabu. Hari Rabu. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, nonton dulu biar nyambung ceritanya. Habis itu baru nonton video yang ini. Jadi setelah kita pulang dari rumah sakit itu, sampai di rumah sempet take video yang sebelum ini. Kita sempet take video itu, terus makan jam 6 sore kira-kira. Evelyn lagi pipis kamar mandi, tiba-tiba nge-flag, dia bilang. Dia panggil aku, dia bilang, Han, ini coba liatin, ini nge-flag bukan. Itu pertama kali aku lihat kamu nge-flag itu, jujur senang gitu, maksudnya karena udah ditunggu-tunggu. Ini anak kok nggak Brojol. Iya, nggak ada tanda-tanda keluar kan. Itu udah 40 minggu lebih berapa? Iya, lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Dan puji Tuhannya malam itu Evelyn nge-flag. Jadi habis itu langsung kita melakukan usaha-usaha kayak masih jongkok. Banyak hal lah. Ya, banyak hal. Terus habis itu kita rencananya ya udahlah, kalau memang itu belum ada rasa-rasa lagi, kita istirahat sampai malam ini, terus sampai besok pagi Balik ke RSUD untuk ngecek. ya. Kita rencana besok paginya balik ke RSUD untuk ngecek. Terus dan sebelumnya, jadi di dokter yang RSUD itu bilang gini, kalau seandainya ini kan ibu kan menolak nih, minta disuruh induksi, ibu menolak. Kalau seandainya nanti ada kenapa-napa, misalnya keluar cairan, lendir atau darah, Flag apapun. ya itu langsung balik aja, dia bilang. Langsung ke IGD. Tapi ternyata pas pagi-pagi kan malamnya Evelyn udah nge-flag. Terus paginya kita ke sana ke rumah sakit, dicek nggak ketemu dokternya sih, cuma ketemu suster doang. Habis itu dicek, ternyata Evelyn udah bukaan 1. Ya, udah bukaan 1, itu kita ngecek di RSUD. Terus habis itu kamu suruh USG ya? Ya. Di USG, dia bilang apa kata dokternya? Yang lucunya malah kata dokternya dikasih waktu sampai hari Senin. Kalau sampai hari Senin belum lahir juga harus sesar ya Bu. Kaget aku pas dokternya bilang kayak gitu. Ya aku sih diem aja, tapi aku sempat mention kalau kata dokter Raffi kan kebetulan yang nanganin saya itu kan dokter Raffi. Oh enggak, kalau hari Sabtu belum lahir juga diinduksi, kata dokter Raffi sih. Saya langsung ngomong gitu, akhirnya dokter bilang, oh yaudah terserah ibu mau yang mana, katanya sih gitu. Udah, akhirnya segitu doang sih, langsung suruh keluar lagi. Habis itu kita pulang. Ya. Kita pulang. Itu masih hari Kamis ya, Han. Ya, akhirnya pulang hari Kamis itu dari RSUD pagi. Masih pembukaan 1, kita masih diizinkan pulang. Nah, cuman sebenarnya itu pas kita dapat kabar kamu masih bukaan 1, udah sempet senang. Iya, akhirnya udah ada banget bukaan. Nah, kita sih nggak tahu bukaan 1 atau sampai ke 10 itu berapa lama. Iya. Udah ada kemajuan. Kita dengar bukaan 1 itu puji Tuhan banget. Habis itu kita pulang, berusaha lagi nih, kita jalan, kita jongkok, Evelyn tidur nyamping yang dibilang tadi semua untuk naikin bukaannya. Ya, mempercepat sampai pembukaan. Akhirnya malamnya tuh kamu udah berasa sedikit-sedikit lah ya. Ya, hari Kamis udah mulai, tapi nggak sakit banget sih, karena aku pun ngeliat kamu kan kayaknya masih bisa ditahan nih. Iya, masih kuat lah. Tapi udah mulai kayak ada jarak gitu loh, misalnya 10 menit sekali, 15 menit sekali, udah mulai ada rasa sakit-sakit gitu. Akhirnya kita coba jalan, muter-muter di depan rumah sini aja. Setelah itu kita putusin jam 9 malam ya? Iya. Jam 9-an itu kita ke Puskesmas kecamatan. Iya, di puskesmas kecamatan. Kenapa kita ke sana? Karena
dari bidannya RSUD. tuh bukan bidan yang kelurahan nyaranin kalau bisa tuh di kecamatan aja kalau mau lahiran. Iya. Karena kalau di RSUD kan tingkat pasiennya tinggi, apalagi lagi pandemi kayak gini. Jadi mereka nyaraninnya tuh ke kecamatan aja, yang tingkat pasiennya itu rendah. Akhirnya kita kesana lah. Kita kesana, cek jam 9, terus kamu dicek, ternyata masih bukan satu. Jadi pas sampai di puskesmas itu ternyata masih pembukaan satu. Masih bukaan satu. Tapi di situ kita udah disuruh, yaudah ibu istirahat aja nginep di sini. Dikasih kesempatan untuk ya barangkali nanti malam ada naik pembukaannya, itu yang dikhawatirkan bidan. Iya, jadi akhirnya kita nginep di sana 1 malam. Wah, Kevin tuh udah panik banget karena nggak bawa tas, disuruh bawa tas bayi, belum makan disuruh makan ya kan ya. Wah, makanya udah prepare banget lah kita waktu hari Kamis malam itu ya, Kamis malam itu kita udah prepare banget. Nanti kita kasih lihat cuplikannya, ada kan? Iya. Terus habis hari Kamis malam itu kita istirahat. Sampai kamu udah mulai berasa ya, masih berasa ya, tapi belum terlalu sakit kan? Belum, cuma kadang kayak linu-linu gitu aja, kram perut. Ya, terus habis itu nggak lama kita istirahat, sampai pagi ya, sampai jam pagi 8. jam 8 dicek pembukaan. Bisa. Dan ternyata masih pembukaan 1. Terus ternyata masih bukan 1. Akhirnya ya udah mau nggak mau disuruh pulang. Bidannya bilang kalau misalnya rasanya masih kayak gini bu, nyarinya masih kayak gini, terus bukaannya tuh jaraknya masih sama, berarti bukaannya masih 1. Jadi jangan cepet-cepet balik ke sini. Jadi ibu di rumah aja. Apalagi jarak dari rumah kita ke puskesmas itu nggak terlalu deket, ya Han ya. Jadi agak jauh juga ya. Menurut kita sih ya benar juga, karena daripada kita buang-buang waktu kan bolak-balik gitu. Terus habis itu kita pulang. Iya, pulang sampai di rumah istirahat. Jumat sore aku minta jalan-jalan. Kan kalau kata orang kan harus ajak ngomong bayinya supaya bayinya mau keluar gitu kan. Akhirnya kita coba ngajak ngomong babynya. Akhirnya saya bilang mau jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan terus mau makan ini. Soalnya nanti malam aku mau kontraksi, besok dia lahir. Pede aja sih aku ngomong kayak gitu. Akhirnya diturutin lah sama Kevin. Jumat sore sebelum buka Sabat kita sempat jalan ke mall, sempat makan juga. Itu ada fotonya. Dan di mall itu bener-bener udah kayak nonton orang sakit, karena dikit-dikit kontraksi, dikit-dikit kontraksi. Itu lucu banget sih. Iya. Berhenti lagi naik eskalator, habis sampai di lantai selanjutnya berhenti. Itu lucu banget, pengalaman yang nggak bisa dilupain. Iya, jadi sebelum dia lahir mesti makan enak dulu dia ternyata. Oke, singkat cerita, Jumat jam 12 malam. Ya, terus Jumat jam 12 malam kamu udah makin merasa ya. Makin berasa banget. Padahal itu kita pikir ya sudahlah, kalau memang besok itu hari Sabtu kita jadwal harus balik ke RSUD. Ya, dan harus itu induksi. Harus diinduksi. Jam berapa kita balik harus? Jam 3 sore. Jam 3 sore kita harus baliknya sih 1:30 daftar. Ya, administrasi dulu lah. Jam 3 sore. Karena ya udah kalau memang harus diinduksi, memang itu jalan terbaik, kita ikuti. Udah kita nggak bisa tolak-tolak lagi kan, karena kita nggak mau juga nanti takut kelamaan bayinya kenapa-napa di dalam. Habis itu kita jam 12 akhirnya bilang, aduh udah makin berasa makin sakit nih. Ya udah kita tidur dulu. Nanti kalau besok pagi kamu udah mulai nggak tahan,
Jadi kita periksa ke kecamatan lagi aja. Ya langsung ke puskesmas kecamatan. Ya karena kan jadwal ke RSUD kan siang. Jadi kalau Sore. memang sebelum siang itu Evelyn udah ngerasa sakit yang nggak bisa ditahan lagi, kita kecamatan. Kita tidur, habis itu Tapi aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku tahan lah sampai jam 3 subuh hari Sabtu. aku udah itu. tidur di situ kan. Iya, kamu tidur. Dari situ aku nggak bisa tidur. Jadi kan download aplikasi kontraksi itu kan. Jadi udah 3 atau 4 kali sebenarnya aplikasi itu bilang go to hospital. Tapi aku masih coba kayak tar dulu. Nggak taunya nggak sadar jam 1, jam 2 sampai jam 3. Nah jam 3 itulah aku udah nggak kuat. Akhirnya aku bangunin Kevin untuk bilang apa? Ayo aku udah gak kuat nih karena kontraksinya udah lebih cepat gitu kan. Akhirnya 3:30 lah ya kurang lebih ya Han ya. Kita berangkat ke puskesmas kecamatan. Sampai di rumah sakit jam 4. Saat puskesmas ke rumah sakit. Oh iya puskesmas. Dicek sudah pembukaan 3. Bukan 3. Jadi jarak kita dari hari Rabu malam bukan Sabtu Sabtu pagi. itu sampai Sabtu pagi itu baru naik sampai bukan 3. Itu lama banget. Tapi habis itu kita disuruh nginap, udah disuruh sama bidannya, udah bawa aja Pak barang-barangnya siap-siap, perlengkapan bayinya. Terus udah kita istirahat di sana. Nunggu sampai 4 jam sekali harus dicek. Jadi kembali dicek nanti itu jam 8 pagi ya Bu. Itu info dari bidan rumah sakit. Bidan puskesmas, sorry. Terus habis itu kita istirahat jam 8 ya. Jam 8 sebelum jam 8 sih kamu Jam periksa. 8. Yang pertama itu jam 8 ya. Iya, terus diperiksa yang CTG itu jam 8 lewat. Oh iya. Pertama kamu diperiksa jam 8 itu masih bukan 3. Ya, masih pembukaan 3 memang. Belum naik. Itu Tapi disuruh tunggu lagi, dia bilang dicek jam 4 jam kemudian. Itu jam berapa ya? Harus jam 12 ya? Iya, jam 12 dari jam 8. Dibilang nanti akan dicek lagi. Kira kita tunggu, kita masih Tapi di situ. 8:30 itu aku sempat suruh kamu panggil bidan kan. Panggil bidan ternyata udah naik 1, akhirnya pembukaan 4. Di situ karena kamu udah ngerasa nggak kuat kan. Iya. Nah, dari jam 8:30 itulah udah mulai sampai siang itu Evelyn udah benar-benar itu seumur hidup saya baru melihat dia menyakiti saya. Enggak sih, maksudnya kayak setiap kontraksi tuh langsung diremos semua tenaganya keluar pokoknya. Itu pertama kali saya lihat dia seperti itu. Saya nggak sadar karena saya sakit. Aduh. Terus habis itu kamu sempat muntah tuh karena Oh iya benar. nahan ngeden Terus nggak makan itu kan Jumat sore yang diajak halan-halan itu. Ya gimana mau makan? Orang sakitnya luar biasa. Udah jadi akhirnya bukan nggak makan tapi nggak bisa makan. Ya nggak bisa makan. Ya gitu. Habis itu pas muntah lemes tetap nggak bisa makan ya Han ya. Terus sekitar jam 11 siang ya Han ya. Sekitar jam 11 siang itu bener-bener sebenarnya sih aku udah mau angkat tangan ya karena memang nggak tahu itu mungkin proses pembukaan dari 5 ke sekian, mungkin itu proses yang aku alami, jadi sakitnya tuh luar biasa. Akhirnya jam 11 aku suruh Kevin tuh panggil lagi bidannya, coba tolong cek, tolong udah gak kuat, aku bilang gitu kan. Mungkin Kevin ini tipe orang yang gak enakan kali ya, kan bidannya udah bilang 4 jam sekali gitu kan. Terus kalau misalkan udah mau jam 12 masa gak bisa ditahan-tahan sih? Ya memang gak bisa ditahan, orang sakit. Akhirnya Kevin panggil bidannya, terus bidannya cuma usap-usap belakang aku doang ya. Sabar ya Bu, sabar, nanti jam 12 dicek. Ibu gak boleh ngeden, jangan ngedenin. Pokoknya dikasih nasihat lah sama bidannya. Udah akhirnya kayak aduh, ya udah bidan terima kasih. Udah habis itu tidur lagi 11:30 pas ya Nia. 11:30. 11:30 itu bener-bener perut tuh kayak diremuk, terus kayak ditonjok dari dalam, kayak bener-bener minta keluar gitu kan.
Nah di situ aku tahan supaya nggak ngeden. Nah karena kontraksinya, jadi kayak ibarat tuh kayak bentrok gitu loh antara kontraksi sama aku nahan. Akhirnya pecahlah ketubanku di situ 11:30. Terus pecah ketuban, aku masih pastiin kamu itu bener ketuban. Iya, karena kan dia nanya lagi, bukan buang air kecil kan? Orang bunyi, aku tuh ngerasa kayak bunyi tes gitu kan, kayak bunyi Iya, tes. Habis itu banjir gitu kan, gak rasa pengen pipis. Akhirnya aku bilang, coba panggil bidannya, panggil cepat. Aku bilang gitu kan. Akhirnya Kevin dengan sigap manggil bidan, datang langsung 2 bidan ya Han ya. Langsung datang 2 bidan, cek, gak taunya sudah pembukaan 9. Jadi dari 4 ke 9 langsung naik 5. Bayar. Dalam waktu berapa jam? Gak sampai 4 jam berarti. Iya. Dari Karena yang aku khawatirin gini, kamu kan baru bukan 4, terus tiba-tiba pecah ketuban itu. Yang aku denger sih, pecah ketuban itu nggak apa-apa, asal dibarengin dengan bukaan naik. Nah, aku takutnya bukaan kamu tuh masih kecil, nggak naik-naik, sedangkan udah pecah ketuban. Takutnya air ketuban udah habis, di dalam udah kering, nanti takutnya ujung-ujungnya harus disuruh disesar. Terus yang aku nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Tapi pas bidannya itu langsung bilang, oh udah bukan 9 nih, bentar lagi katanya. Siap-siap aja. Langsung tenang banget gitu, hati langsung senang. Habis itu kita langsung disuruh ganti baju. Nah, pakai baju yang berkancing. Habis itu tiduran di ruang bersalin. Di ruang bersalin. Nah, cuman kan karena pembukaan masih 9, belum genap 10, harus nunggu lagi dong. Akhirnya dari 11:30 itu nunggulah kurang lebih sampai jam 12. Pembukaannya genap 10. Nah dari pembukaan 10 itu sebenarnya aku disuruh makan, tapi di situ udah nggak kuat lah ya Han ya. Akhirnya karena Kevin ada coklat, jadi disuruh emut coklat kayak gitu. Emut coklat supaya ada tenaga. Iya, supaya ada tenaga. Akhirnya dan nanti jam 12 itulah aku sudah mulai berjuang. Ya, sebagai saksi hidup. Udah mulai tuh, udah disuruh coba ngeden-ngeden. Kamu udah coba telentang ya. Telentang pertama maju bayinya, kepalanya, tapi belum keluar juga. Terus habis itu udah jongkok, bayinya turun tapi belum keluar juga. Terus miring, bayinya nggak keluar juga, malah masuk malah bayinya. Nggak ada keluar sama sekali. Akhirnya disuruh telentang lagi. Ya salahnya di sini sih karena Evelyn kayaknya udah nggak ada tenaga untuk ngeden. Dia nggak sempat makan dulu. Jadinya kayak gitu. Dan akhirnya perjuangan itu singkat cerita selesai di jam 12.50 lah itu dia keluar. Dia nangis dan yang mengagetkan adalah kelilit tali pusar. Iya, padahal kita udah USG. Karena sebelum lahir itu bidannya udah bilang, Bapak USG gimana, kelilit tali pusar apa enggak nih? Soalnya dia kok susah keluarnya. Terus pas yang terakhir kita di dokter Jimmy dia bilang enggak iya. Pusar. Iya, bagus semuanya, posisinya bagus lah. Nah, cuman kan memang harusnya yang memberitahu itu rumah sakit RSUD harusnya ya, karena kan 2 kali kita USG mereka nggak ada mention apa-apa. Sedangkan kalau kita USG di Kimia Farma seperti video-video kita sebelumnya, itu dokter kita itu selalu memberitahu kalau ini nggak kelilit tali pusar, hari-hari posisinya bagus, air ketuban cukup dan lain sebagainya. Iya, terus habis itu cerita dia lahir, ternyata dia terkelilit tali pusar dari leher sampai bawah ya. Nah, itu kelilit tali pusarnya satu badan kalau satu badan, iya satu badan. Di leher sampai ketek, perut, itu ke badan. Waduh, itu bener-bener bidan langsung, waduh, katanya ini kelilitnya satu badan ini, katanya bukan ke leher lagi, katanya. Tapi puji Tuhannya ya atas bantuan bidan-bidan yang hebat di sana, yang sabar,
anak kami bisa lahir dengan normal, Normal. tanpa kurang satu apapun. Dia keluar langsung nangis, Dan langsung keluar air mancur. dia langsung pipis, dia baru keluar langsung Wah, sehat berarti kata bidannya. sehat. Ya gitulah. Nah, itulah perjalanan Evelyn dari tanggal 17 hari Rabu sampai tanggal 20 akhirnya anak kami bisa lahir dengan selamat, dengan normal, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Intinya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu semua nggak terjadi karena aku sendiri nggak jadi diinduksi. Dan kedua, biasanya kalau kata orang itu kalau udah ke tali pusar itu pasti akan disesar karena susah keluar. Tapi mujizat Tuhan adalah aku bisa lahir dengan normal tanpa harus disesar walaupun dia kelilit tali pusat. Intinya sih itu. Jadi kita berdua benar-benar bersyukur banget. Dia lahir di hari Sabat, tanggalnya sama kayak tanggal bapaknya 20. Kalau orang bilang tanggal bagus ya, padahal kita nggak apa? Iya, Nggak- kita ya nggak prediksi, nggak Iya. mau diapa-apain juga. Jadi Nggak di setting tanggalnya. iya, 20 ya maksudku. Iya. Tuh. Ya. Namanya siapa dong? Ya, Kasih tahu dong. kasih tahu dulu namanya. Dia lagi tidur sih. Mm-mm. Namanya adalah Eka lah, salah ya? Eka. Itu singkatannya. Oh singkatannya, nama adalah panjangnya Eden Caleb Arts. Eden Caleb Arts. Oke, panggilannya Eden. Panggilannya Eden. Oke, jadi Eden di sini juga mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan, sama semua yang telah mendoakan mamanya dan Eden juga gitu. Pokoknya kalau mau dipikir-pikir, wah pertolongan Tuhan itu luar biasa banget. Karena kita nggak sangka juga kontraksi itu sakit, terus kekhawatiran kita harus diinduksi dan lain sebagainya, itu semua Tuhan lalui. Jadi kita benar-benar mengucap syukur. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat doa-doanya. Ya, terutama Jemaat Bukit Permai. Permai setiap malam dan di hari Sabat itu full selalu update ke Kevin, nanya Evelyn sudah pembukaan berapa, bagaimana kondisinya, dan selalu diberikan semangat. Terima kasih untuk semuanya Jemaat Bukit Permai. Iya deh ya. Sekarang tinggal ngurus ke depannya. Ya, doain supaya Eden sehat-sehat. Dia lagi, aduh, tiap malam kayak semalam kebangun sampai berapa kali ya dia semalam. Itu popoknya dia ya, dari Ibu Lydia. Mana Ibu Lydia? Apakah penonton ini? Popoknya Liam yang dipinjamkan ke Eden itu hampir habis dalam satu malam. Saya sampai pusing gantinya, ini dia pipis terus. Basah terus. Karena dia kan nenen terus kan. Jadi dia pipis terus itu satu malam. Ini kayak malam tadi tuh rekor dia ya, paling banyak ya. Sekarang tuh popoknya dia tuh tinggal 2 atau 3 gitu yang Kering. yang kering. Dan itu juga yang biasanya basahnya cuma sedikit, ini bener-bener banjir. Satu popok itu bisa lepek semuanya. Ada tapi ya itulah pengalaman, senang saya ngelewatin pengalaman kayak gini. Dinikmatin aja, intinya proses kelahiran itu bener-bener jauh lebih enak, itu normal. Walaupun sebenarnya kontraksi itu sakit sih, tapi berdoa aja supaya bisa lewat, karena after lahiran itu bener-bener enjoy. Aku aja langsung duduk terus disuapin nasi padang sama dia. Dia ya bener langsung ke toilet, jalan. Kalau sesar ya nggak ngerti juga ya, karena belum pernah sesar juga. Cuman banyak yang bilang kalau sesar itu nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan 1 hari, 1 minggu aja masih terpincang-pincang katanya jalannya gitu. Ya segitu aja perjalanan Kelahiran kita, kelahiran Evelyn. aku ya. Kita mau melahirkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti Terima kita- kasih sudah mendengarkan curhatan kita. Iya, maaf nggak sempat dibikin video karena ya kita cuma berdua gitu. Ya, Di puskesmas nggak boleh ditemenin, nggak boleh ada yang ganti pendamping besok. lain. Jadi aku mesti bantuin kamu terus, ada di sebelah kamu terus, nggak bisa dikit-dikit
ayo ya, lahiran ini udah mau lahir. Wah. nggak bisa begitu gitu. Sampai sekarang aja nih baru sempat bikin video udah seminggu lebih ya, karena udah lahir di rumah masih repot karena Evelyn kan dijahit, jadi belum bisa aktivitas normal. Jadi ganti popok harus aku malam ya, bangun ganti-ganti ya, semuanya harus dibantu sama Kevin dulu karena masih repot sekarang karena Evelyn juga belum kesehatannya belum normal, belum pemulihannya lah. Iya, itu aja deh, gak usah berlama-lama. Terima kasih udah dengerin curhatan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Eden udah bisa ngeliat, jadi bisa tampil mukanya. Selamat apa? Selamat Sunday. Selamat hari Minggu walaupun ya belum